Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa Psikesiarsi Pontianak tahun ajaran 2020-2021 semester 1 prodi S1 Keperawatan. Di sini kami akan menjelaskan materi dari mata kuliah Ilmu Dasar Keperawatan 1 yang bertemakan aktivitas listrik jantung. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok saya. Pertama, Vika Indriani. 2. Cindy Octavia. 3. Nadira Fitria Dewi. 4. Aisyah Nur Khalifah. 5. Iratri. 6. Saya sendiri, Meli Piatun Katifah. 7. Edelikyur. 8. Deva Della. Aktivitas listrik jantung. Aktivitas listrik jantung yaitu suatu kondisi kontraksi sel otot jantung yang terjadi karena adanya potensial aksi yang dihantarkan sepanjang membran sel otot jantung. Maksudnya apa sih listrik jantung itu? Listrik jantung itu suatu kondisi di mana jantung ini akan berkontraksi secara ritmik sehingga adanya impuls listrik yang dibangkitkan oleh jantung sendiri. Di dalam aktivitas listrik jantung ini juga terdapat nama yang dikenal dengan potensial aksi. Potensial aksi yang terdapat pada membran saraf dan otot rangka dapat terjadi karena adanya rangsangan dari luar. Sedangkan pada membran sel otot jantung potensial aksi dapat terjadi tanpa adanya rangsangan. Di dalam potensial aksi ini sendiri, sel otot ritmik jantung mempunyai 4 fase, yaitu fase 0 atau depolarisasi cepat, fase 1 repolarisasi awal, fase 2 Flanteu, fase 3 repolarisasi cepat, dan fase keempat istirahat. Adapun diagram dari potensial aksi yaitu sebagai berikut. Nah, ini disebut dengan fase 0 atau depolarisasi, di mana potensial aksi dipicu oleh jaringan sekitarnya, menyebabkan potensial transmembran naik di atas minus 90 mV. Nih, minus 90 mV. Hal ini menyebabkan kanal Na+ dipercepat terbuka satu demi satu sehingga ion Na masuk ke dalam sel. Influx ion ini akan menyebabkan potensial transmembran semakin naik, menyebabkan kanal ion Na yang terbuka semakin banyak. Selanjutnya kita masuk ke fase 1. Fase 1 yaitu suatu fase saat potensial aksi mencapai sedikit di atas 0. Di atas 0, nih, maka sebagian kanal kalsium akan terbuka sehingga ion tersebut akan keluar ke sel, menyebabkan sedikit penurunan kembali tegangan potensial membran sel jantung. Dikarenakan masih sedikitnya kanal ion kalium yang terbuka sehingga terbukanya kanal ion kalsium, repolarisasi tidak dapat berlangsung seketika. Kita masuk ke fase yang kedua, yaitu suatu fase yang terjadi karena jumlah muatan yang keluar dan masuk seimbang. Yang berperan dalam fase ini adalah kanal ion kalium tipe delayed rectifier dan kanal kalsium tipe L. Kita lanjut ke fase yang ketiga, yang hampir memasuki fase keempat atau yang disebut dengan fase istirahat. Nah, fase ketiga atau repolarisasi ini merupakan suatu kondisi di mana kanal ion kalsium secara berlangsung mulai tidak aktif, sedangkan kanal kalium masih terbuka potensial membran transmembran kembali ke minus 90 mV. Nih, dia mulai kembali kepada posisi awal pada tahap fase 0. Ya.
Selanjutnya kita masuk ke fase keempat atau fase istirahat, yaitu suatu kondisi di mana potensial listrik jantung pada fase istirahat adalah minus 90 MV, bernilai negatif. Dikarenakan ion K yang lebih tinggi di dalam sel serta ion N lebih tinggi di luar sel. Hal ini diperoleh karena kerja kanal ion NaK ATPase, adapun kanal ion Na dan K tidak aktif. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam organ jantung yang terdapat dua jenis sel khusus yang berperan penting dalam aktivitas kontraksi otot jantung, yaitu sel otot ritmik, yaitu suatu sel yang jumlahnya sedikit tetapi sangat penting dalam proses kontraksi otot jantung. Maksudnya, karena dari sifatnya, sel otot ritmik ini adalah sel yang memulai potensial aksi yang kemudian diteruskan kepada sel kontraktil untuk berkontraksi, dengan catatan bahwa sel otot ritmik tidak melakukan kontraksi untuk memompa darah. Dan kedua, ada yang disebut dengan sel kontraktil, yaitu di mana 99% dari jumlah sel-sel otot jantung yang berperan untuk bekerja memompa darah secara mekanis. Sel kontraktil ini tidak dapat membentuk potensial aksinya sendiri. Perbedaannya antara dengan sel otot ritmik ini sendiri adalah fast sodium channel-nya akan selalu inaktif atau sudah dihambat sehingga tidak dapat terbuka. Selanjutnya kita masuk ke penjelasan lebih lanjut mengenai sel otot ritmik. Nah, sel otot ritmik ini sendiri kan sudah dijelaskan tadi bahwa ini selnya berfungsi untuk dalam proses kontraksi otot jantung. Nah, pertama dia ini ada sebagai pemacu aktivitas jantung. Di mana maksudnya sel otot ritmik ini sendiri berbeda dengan sel kontraktil yang memiliki fase istirahat yang konstan, kecuali jika sel otot dirangsang. Sel otot ritmik jantung tidak memiliki fase istirahat. Demikian. Sel inilah yang menunjukkan aktivitas memacu, yaitu dengan adanya mekanisme di mana potensial membrannya secara perlahan-lahan terdepolisasi atau bergeser antara potensial aksi sampai ambang tercapai, yaitu pada saat membran mengalami potensial aksi. Selanjutnya kita masuk yaitu di mana sebagai potensial pemacu dan potensial aksi di sel otot ritmik. Maksudnya, potensial pemacu disebabkan oleh adanya interaksi kompleks beberapa mekanisme ionik yang berbeda. Perubahan terpenting dalam perpindahan ion yang menimbulkan potensi pemacu adalah pertama, adanya penurunan arus K+, keluar dan disertai oleh arus Na+, masuk yang konstan. Kedua, ada dengan peningkatan masuknya arus Ca2+. Pada fase awal depolarisasi, lambat ke ambang disebabkan oleh penurunan siklus flux pada siklus flux fasi K+ keluar disertai kebocoran Na+ ke dalam yang berlangsungnya lambat dan konstan. Di sel otometrik ini sendiri, jantung permeabilitas K+ tidak tetap di antara potensial aksi, seperti di sel saraf dan sel otot rangka. Selanjutnya kita masuk ke sel kontraktil. Nah, di sel kontraktil ini ada beberapa proses. Yang pertama ada pembentukan potensial aksi pada otot jantung kontraktil hampir sama dengan pada otot rangka. Di mana maksudnya pada otot jantung massa refraktor memanjang untuk mencegah
terjadinya kontraksi tetanik. Kedua, ada sebagai potensial aksi yang direkam dalam sebuah serabut otot ventrikel rata-rata adalah 105 mV. Maksudnya, potensial interaksi tersebut meningkat dari suatu nilai yang sangat negatif sekitar minus 85 mV menjadi sedikit positif, kira-kira positif 20 mV sepanjang tiap denyut jantung. Ketiga, setelah terjadinya gelombang spikel atau naik yang pertama, membran tetap dalam keadaan depolarisasi selama kira-kira 0,2 detik, yaitu yang berfungsi untuk memperlihatkan plato atau pendataran yang diikuti dengan keadaan repolarisasi yang terjadi dengan tiba-tiba pada bagian akhir dari plato tersebut. Adanya plato ini dalam potensial aksi menyebabkan kontraksi vertikal berlangsung sampai 15 menit lebih lama daripada kontraksi otot rangka. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam tahap mekanisme potensial aksi sel kontraktil otot jantung. Nah, pertama dapat dijelaskan dari dalam sini, di mana pada mekanisme itu pertama adanya di waktu istirahat, di mana potensial aksi membran sel kontraktil adalah sekitar minus 85 mV, seperti yang terdapat pada diagram tadi yang sudah saya jelaskan. Nah, sewaktu kanal fast sodium channel terbuka, Na+ masuk ke dalam sel dan menyebabkan terjadinya depolarisasi pada sel kontraktil, sehingga dalam waktu singkat potensial aksi sel kontraktil mencapai plus 20 mV, sehingga fast sodium channel menutup dan slow sodium calcium channel terbuka. Ketiga, setelah sel kontraktil berkontraksi, maka slow sodium calcium channel menutup dan slow potassium channel terbuka dan mengakibatkan kalium keluar dari sel sehingga mengembalikan kondisi potensial aksi sel menjadi negatif. Pada waktu ini terjadi proses repolarisasi, yaitu kalsium yang digunakan pasca kontraksi akan disimpan di bagian retikulum sarkoplasmik dan tubulus T pada sel otot jantung untuk digunakan kembali. Selanjutnya kita masuk ke dalam tahap mekanisme pengantaran impuls. Nah, mekanisme pengantaran impuls ini ada beberapa tahap. Pertama ada tahap depolarisasi antrium, maksudnya SA nodus sinus akan terangsang secara spontan atau tak terlihat dalam rekaman EKG. Gelombang depolarisasi menyebar ke arah luar menuju ke miokardium antrium atau kiri dan kanan, dan sel-sel miokardium antrium terdepolarisasi, kedua antrium atau kiri dan kanan berkontraksi. Kedua, masa jeda memisahkan antrium dan ventrikel, maksudnya di mana gelombang depolarisasi telah menyelesaikan penyelesaiannya melalui antrium menemui suatu sawar atau barier yang di sana terdapat node mempercepat kondisi sampai menjadi lambat sekali atau istirahat berlangsung selama 1 atau 10 detik. Gunanya supaya antrium menyelesaikan kontraksinya sebelum ventrikel mulai berkontraksi, sehingga memungkinkan antrium menggosongkan seluruh volume darahnya ke dalam ventrikel sebelum ventrikel berkontraksi. Ketiga, ada yang dikenal dengan tahap depolarisasi ventrikel. Maksudnya, setelah sampai 1/10 detik, gelombang pendepolarisasi lepas dari avinut dengan cepat menjalar turun di ventrikel sepanjang bekas his sampai ke serabut kunci miokardium, ventrikel kiri dan kanan terdepolarisasi, ventrikel berkontraksi. Dan yang terakhir ada yang disebut dengan tahap depolarisasi. Nah, pada tahap ini setelah miokardium berdepolarisasi,
Sel-sel tersebut mengalami periode refraktor yang singkat dan selama periode ini sel-sel tersebut kebal terhadap rangsangan berikutnya. Adapun dari tahap repolarisasi dapat digambarkan sebagai berikut. Nah, ini adalah tahap-tahapnya. Dapat dilihat di sini. Mungkin sekian dari kelompok kami yang dapat saya sampaikan. Untuk selebihnya bisa dengan kita mencari sendiri melalui materi, baik itu melalui buku, internet. Selain itu, apabila terdapat kesalahan kata maupun kekurangan dalam materi